Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang di video wawancara kami mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika atau biasa disebut BSI. Dan hari ini kami berbincang bersama Kak Nanda dari perusahaan kontraktor Wecons. Kita akan membahas bagaimana strategi pemasaran yang dijalankan di dunia kontraktor, apa saja tantangan yang dihadapi serta tips suksesnya, memberikan wawasan baru dan bermanfaat untuk Anda semua. Yuk langsung saja kita mulai. Perkenalkan, nama saya Vino Restuardianto. Saya Ivan Pradina Putra. Saya Melian Jikasari. Saya Ahmad Irfani. Saya Ardan Sahsena. Saya Suci Usulati. Dan satu narasumber ini kita tanya, Mbak, namanya dengan Mbak siapa? Oh, saya dengan Nanda dari W Cops. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Saya ingin bertanya nih sama Mbak Nanda, bisa jelaskan strategi pemasaran utama yang digunakan perusahaan di kontraktor Anda? Jadi untuk strategi ini mungkin kita bisa bagi ke dua kategori ya. Yang pertama itu ada tradisional dan yang kedua itu ada yang modern. Mungkin kalau tradisional itu kita bisa dibagi beberapa step lagi. Salah satunya itu mungkin kalau pernah nggak asing di telinga kalian itu namanya marketing mulut ke mulut. Jadi sistemnya kita itu punya customer existing, kita membangun relasi. Kalau misalnya hasil kita memuaskan, itu bakal ada promosi mulut ke mulut di sekeliling dan lain-lain. Lalu juga poin kedua itu ada namanya kita membangun portofolio. Kita kumpulin semua database yang kita punya. Kita membangun portofolio, kita membangun relasi, kita juga punya customer existing yang biasanya itu kita kontak lagi, kita hubungi lagi karena ada kebutuhan apa lagi nih yang bisa kita kerjakan, ada project apa lagi yang bisa kita jalankan. Lalu kategori kedua itu yang tadi kita bilang yang modernnya. Modern itu kita udah mulai masuk ke media sosial. Kita udah mulai masuk ke konten-konten Instagram, kan udah mungkin udah sering banget lihat ya banyak konten Instagram yang isinya bangunan apa segala macam. Dan maaf Kak, mau nanya juga siapa target pasar utama Anda? Misalkan residensial, komersial, pemerintah atau yang lain-lain? Oh, kalau itu kita biasa masuk ke project residensial, komersial juga kita masuk, ke dunia F&B juga kita masuk. Untuk project office dan kantor juga kita kerjakan. Baik Kak, itu kalau untuk tantangannya sendiri sih Kak, apa sih tantangan terbesar dalam memasarkan atau jasa kontraktor nih di perusahaan Bapak atau perusahaan Kakak untuk pasar saat ini Kak? Kalau saat ini ya tantangannya itu salah satunya banyak banget pihak-pihak yang mendadak jadi kontraktor gitu loh. Oh iya, kontraktor baru lah bermunculan gitu lah ya. Banyak muncul gitu, dia mungkin pengalamannya belum begitu banyak tapi dia telah diambil resiko tinggi buat kayak bantu warga, buat perusahaan untuk pasar. Oh iya. Gitu aja. Oh itu tantangannya ya Kak ya. Nah, terus sejauh mana peran media sosial dalam strategi pemasaran Kakak? Sejauh mana? Jujur sih kita belum sampai merasakan imbasnya yang gimana ya, karena kita juga kan mau mulai, tapi lumayan ada dampak dan efek itu. Dampaknya kita ada dapat berapa new customers. Kemudian apakah kakak nih menggunain website atau platform digital untuk menarik klien baru? Itu hasilnya apa? Kalau website kita belum ya, paling kita lewat Instagram aja sih. Kita bikin konten-konten before after di lokasi pembangunan kita yang kita bikin. Apa kakak bekerja sama dengan pihak ketiga kayak agen, konsultan dalam kegiatan marketing? Oh, kerjasama. Kita udah mulai kerjasama sama tim desainer gitu sih. Jadi spesialis desainer yang emang dia khusus buat ngedesain only. Biasanya desainer itu cuma fokus ke desain, tapi untuk proyek pembangunan ya mereka juga yang tim buat eksekusi di lapangan. Dan bagaimana Anda mengukur keberhasilan kampanye pemasaran?
Kampanye pemasaran bisa dinyatakan berhasil itu saat kita dapat new klien sampai turun SPK atau proyek bisa dikerjakan. Jong. Apa strategi Anda untuk menghadapi kompetitor yang menawarkan harga lebih murah? Strateginya ya paling berjalan aja sih, karena emang apa namanya, kalau sifatnya si klien itu paham spek, paham kualitas gitu, dia nggak bakal ini kok, nggak bakal terus sama apa namanya tiba-tiba yang ngasih enggak. Oh, jadi kakak kualitas itu benar-benar dipertahanin kayak untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap perusahaan yang kakak pimpin ya. Terus gimana Kak membangun hubungan jangka panjang dengan klien? Kalau itu sih ya kita kasih hasil yang maksimal aja, dan terutama itu yang paling penting menurut saya after sales sih. Namanya kan pembangunan, yang pasti setelah pembangunan itu bakal ada nih kayak komplain atau next time tuh kayak ada apa namanya sales kecil lah, itu sales yang biasanya kita pertahanin supaya menjaga relasi jangka panjang. Next dia ada project lagi tuh dia bisa hubungin kita lagi. Kemudian gimana kakak nih memposisikan perusahaan agar lebih unggul dibanding kompetitor baru? Ya paling balik lagi ke apa namanya pembahasan sebelumnya, ya kita tetap pertahanin kualitas dan after salesnya aja sih di ini. Terus Kak, sejauh mana sih kakak bisa memahami spesifikasi teknis proyek yang ditawarkan kepada klien gitu Kak? Lumayan paham ya, karena kan kalau pasaran itu step-stepnya banyak, kayak mulai awal survei, permasalahannya apa, maunya klien tuh apa, stepnya panjang. Jadi kakak harus pahami itu ya, dan kakak udah menguasai itu ya kayak. Amerika, mau tolong ceritakan dong pencapaian pemasaran terbesar kakak sejauh ini sampai mana? Kalau pencapaian pemasaran yang ini lagi jalan banget, kebetulan saya punya relasi dan ngasih project, bisa dikatakan mega project juga, pembangunan satu gedung hotel. Ini lagi proses pitching, jadi pitching tuh kayak lagi desain dan lagi siapin semua bahan material buat dijadikan presentasi. Kemungkinan itu akan mulai di 1 atau 2 bulan ke depan. Itu kalau boleh tahu Kak, lokasinya di mana tuh Kak? Itu lokasinya ada di Jawa Tengah, dan nominal project itu lumayan Besar lah ya? lumayan besar, ada mungkin bisa dikatakan belasan M sih. Oh jauh juga sampai ke Jawa Tengah ya? Itu kantor sendiri di mana Kak? Kalau nggak salah di Taman Palem. Oh Taman Palem, bisa sampai ke Jawa Tengah ya, lumayan jauh ya. Makanya itu Biasa. pentingnya, itulah pentingnya kita menjaga relasi, dan yang tadi saya bilang kita penting banget menjaga kualitas. Makanya itulah pentingnya kita menjaga relasi klien, jadi supaya jangan sampai ada kecewaan. Jadi after sales kita tuh mesti dijaga banget. Jadi kalau misalnya ada sales terbaik, apa promosi terbaik kita adalah mulut ke mulut gitu loh. Jadi nggak akan mati gitu. Kalau kualitas kita oke, baik, tanpa kita minta, tanpa kita keluar budget, pasti itu akan tetap jalan terus. Seperti si klien sendiri yang merasa puas, mereka akan memberitahu teman-temannya lagi atau teman-teman relasi yang lain untuk membangun proyek di perusahaan yang kakak buat ini ya. Itu aja sih paling.